Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Eris Risawati dengan NIM 2024-2063-31-32-6703. Mahasiswa PPG Guru Tertentu Tahap 2 tahun 2025. Program studi layanan kesehatan di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Farmasi Bakti Adihusodo dengan materi menghitung nadi. Demikian perkenalan dari saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. SMK bisa Husada beraksi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Biasanya siapa yang memimpin doa? Saya. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah baitu min kulli dini yuhaditu minal islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk hari ini hadir semuanya? Hadir. Ibu absen dulu ya anak-anak. Dede Yunus. Hadir. Neng Rizky Nur Azizah. Hadir. Rizky Rahmawati. Serania. Silvi Marisa. Sinta Amalia. Hadir. Siti Nurdiana. Susan Widyastuti. Susi Indri Lestari. Tiara Papua Aulia. Rahmalia. Aura. Hadir ya semuanya untuk hari ini. Semangat anak-anak. Biasanya sebelum ibu mengajar ada kontrak kerja dulu ya. Jadi lihat, apakah bangku kalian sudah rapi apa belum? Sudah. Lihat di kiri dan di kanan, apakah ada sampah atau tidak? Tidak. Tidak ada sampah, yakin? Yakin. Setelah itu, gini ya, ada peraturan. Selama belajar dengan ibu, gawai tidak dipergunakan apabila tidak ada instruksi dari ibu. Tetapi apabila diperlukan dalam pembelajaran, kalian boleh menggunakan gawai. Paham? Paham. Siap untuk belajar? Siap. Semangat pagi! Pagi.
belajar, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang pernah menjadi dirinya? Coba Rahma ke depan. Untuk siswa-siswi, silahkan berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silahkan duduk. Terima kasih ya sudah menyanyikan lagu wajib. Ibu akan bertanya pada kalian. Apakah kalian pernah merasakan detak jantung kalian berdetak lebih kencang pada saat kalian gugup dan pada saat kalian olahraga? Mengapa jantung kalian berdetak lebih kencang pada saat berolahraga atau gugup? Ada yang tahu? Aku. Nah, coba Neng jawab apa Neng jawabannya Neng? Karena tubuh manusia membutuhkan lebih banyak oksigen. Betul, tepuk tangan buat Neng. Jadi, kenapa ya jantung kita berdetak lebih kencang pada saat olahraga atau pada saat kita gugup? Kenapa Ibu? Ya karena otak kita lebih membutuhkan banyak apa? Oksigen. Paham? Paham. Untuk pembelajaran hari ini kita berarti akan mempelajari apa? Denyut nadi. Denyut nadi. Ibu kalian tahu? Kalian pernah waktu SD ya belajar tentang denyut nadi? Pernah. Kita sekarang belajar lagi. Ibu akan memaparkan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu mengetahui cara mengukur denyut nadi dengan baik dan benar. Jadi hari ini Ibu akan mengajarkan kalian supaya kalian bisa atau mampu mengukur denyut nadi. Yang kedua, peserta didik mampu mengukur dan membandingkan denyut nadi setelah berbagai aktivitas didik untuk mengetahui atau memahami hubungan antara aktivitas dan perubahan aktivitas. Serta yang ketiga adalah peserta didik mampu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi denyut nadi. Paham anak-anak? Paham. Minggu lalu atau pertemuan sebelumnya, Ibu pernah membahas tentang apa? Titik. PPP atau Tanda-tanda vital. apakah ada yang tahu normalnya tekanan darah itu di angka berapa per berapa? Saya Oh, coba jawab Sinta apa? 120 per 80 mm hemoglobin. Ya, betul. Tepuk tangan buat Sinta. Jadi, dikatakan normal tekanan darah adalah sekitar 120 per 80. Itu pada orang dewasa ya, anak-anak. Iya. Kalau itu kan normal. Iya. Kalau
dikatakan hipertensi nih pasien, berarti itu pada angka berapa? Ada yang tahu? Nah, coba Sarah jawab, apa berapa? Berapa per berapa? 190/90 mm hemoglobin. Ya betul, dikatakan hipertensi adalah 190/90 mm hemoglobin. Paham? Paham. Itu kita membahas tentang apa? Tinggi atau tekanan darah. Kalau hipotensi, dikatakan hipotensi adalah berarti di bawah 60 dikatakan hipotensi. Paham kalian? Ini ya, karena kita sekarang akan belajar tentang tadi, jadi ibu akan kasih kasus buat kalian. Akan memberikan studi kasus, ya. Kasusnya seperti ini. Lihat, kalian boleh lihat ke papan tulis. Andi adalah seorang siswa SMA yang sedang mengikuti pelatihan intensif untuk lomba lari 400 meter. Setelah berlari selama 5 menit, guru olahraga meminta Andi untuk mengukur denyut nadinya. Hasil yang didapat ternyata 145 menit per menit. Setelah beristirahat selama 10 menit, denyut nadi turun menjadi 85 detik per menit. Ini adalah kasus yang harus kalian selesaikan. Paham anak-anak? Paham. Sebelum kita ke kasus, ada pertanyaan dulu ya dari Ibu, karena tadi kalian sudah paham pertanyaan ini. Ibu akan bertanya. Siap-siap. Apakah itu denyut nadi? Ada yang tahu apa itu denyut nadi? Aku. Coba jawab Susan, apa itu denyut nadi? Pengukuran jumlah detak jantung per menit. Denyut nadi adalah pengukuran detak jantung per menit. Jadi kita menghitungnya selama 1 menit. Paham? Paham. Yang kedua, Ibu akan bertanya, bagaimana teknik pengukuran denyut nadi yang benar? Apakah ada yang tahu? Aku Ya, boleh jawab. dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah untuk meraba arteri di pergelangan tangan atau leher, lalu menghitung jumlah denyutan selama 1 menit. Betul, tepuk tangan. Jadi, cara mengukur nadi adalah menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Disimpannya di mana? Di arteri di pergelangan tangan. Coba kalian rasakan. Ada enggak denyutan? Coba rasakan. Ada enggak? Coba. Masih ada yang bingung? Kalau tidak ada semuanya boleh bilang ada atau tidak? Ada. Kalian merasakan denyutannya? Rasakan. Itu yang dinamakan denyut nadi. Caranya paham? Paham. Gunakan jari apa? Telunjuk dan jari tengah. Gunakan jari telunjuk dan jari tengah. Disimpannya di mana? Di pergelangan tangan. Tangan itu yang namanya arteri apa? Radialis. Menghitungnya berapa menit? 1 menit. 1 menit atau 60 detik per atau 60 detik ya? Paham? Paham. Pertanyaan yang ketiga. Apa arti denyut nadi? Cepat. Ada yang tahu? Coba Sarah apa? Yang cepat takikardi. Yang cepat pernah disebut takikardi. Kalian udah tahu yang cepat? Tahu. Berarti kalau ada cepat pasti ada Lambat. Ada cepat, ada lambat. Ya, ada tinggi, ada Rendah. Coba kalau yang lambat disebut apa ya anak-anak? Bradikardi. Ah betul, still cina
Berarti Tadi. jadi kalau yang cepat disebutnya kaki kaki, kalau yang lambat disebutnya berarti Kaki. Paham tentang nadi? Paham. Mulai apa itu nadi, dari mulai teknik pengumpulan nadi, dan apa sih arti hidup nadi cepat atau lambat? Ya. Ibu udah membahas tentang kasus dan pertanyaannya. Berarti sekarang kita duduknya berkelompok untuk memecahkan masalah yang tadi ya, satu tadi. Boleh, kalian duduknya berkelompok. Dibagi 3 kelompok saja, cukup. Duduknya boleh kalian menghadap belakang, yang depan menghadapnya ke belakang saja. Kursi yang depan menghadap ke belakang saja. Jadi duduknya berkelompok. Jadi ke belakang, yang depan duduknya ke belakang. Stop. Belakang duduknya. Supaya enak duduknya. Sudah duduknya berkelompok? Sudah. Sekarang kita praktik pada kasus yang tadi yang lihat. Jadi ibu akan menghitung nadi pada kalian. Jadi kalian dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok itu ada 4 orang. 1 orangnya misal Diana menghitung nadi, ditulis ketika Diana duduk, ketika aktivitas ringan, dan ketika hot jam. Ditulis di LKPD. Nanti ibu akan berikan ya LKPD-nya. Ya. Sebelum diberikan LKPD, kalian boleh menulis hasil daripada kalian mengukur nadi yang 3 tadi di buku catatan kalian. Coba buka buku catatannya. Instruksinya ada di ibu, ya. Nanti ibu yang akan menginstruksikan kalian cara mengukur nadi. Sekarang kan ada 3, mengukur nadi pada saat beristirahat, pada saat aktivitas ringan, dan pada saat kerja. Sekarang kita coba yang sedang beristirahat. Coba di mana pegang tangannya? Di pergelangan tangan. Sudah merasakan apa belum? Sudah. Ibu yang waktu waktunya ya? Sebentar. Mulai dari sekarang. Siap? Sudah selesai, boleh ditulis di buku catatan kalian. Tulis dengan namanya ya, nama kalian. Apakah sudah? Sudah ditulis? Sudah. Sekarang adalah aktivitas ringan. Coba kita berjalan di tempat. Berdiri semuanya anak-anak, boleh? Ibu perhatikan, untuk waktunya boleh berdiri dulu supaya kalian
1, 2, 3. Stop. Boleh duduk kembali. Duduk. Sudah? Pegang lagi tangannya di pergelangan tangan. Coba hitung dari sekarang untuk menit di menitnya. Ya? Ya. 1, 2, 3 hitung. Sudah, itu. Catat kembali di buku kalian. Sudah dicatat? Sudah. Sekarang kita akan mempraktikkan yang ketiga. Menghitung nadi skot jam. Skot jamnya cuma 10 saja. Kalian boleh keluar lagi dari buku kalian. Posisinya harus senyaman kalian supaya tidak ada. Sudah, ya. Coba hitung 10 kali saja skot jamnya. Itu dengan kalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah, duduk kembali ke tempat kalian. Duduk kembali. Ulangi lagi. Pegang pergelangan tangan kalian. Hitung kembali waktunya dari sekarang. Oke, sudah selesai. Coba tulis kembali di buku tulis kalian. Nanti ini LKPD-nya. Boleh nih, kalian bikin LKPD dulu. Ini bahannya.
ditulis di LKPD untuk kelompoknya masing-masing. Tadi pada saat duduk, pada saat aktivitas ringan, dan setelah bekerja. Boleh ditulis. Ibu kasih waktunya sekitar 10 sampai 15 menit sebelum presentasi. Dan nanti ditulis. Tulis dulu. Namanya dan hasilnya. Warna nadi pergerak dari pergelangan tanah atau
Seberapa? Delapan puluh dua. Duduk. Oke. Setelah berjalan 107 per menit. terus tujuh per menit Saat saat jam 120 per menit. siap. Oke, begini. Waktunya 4 menit lagi. Hmm? 68. 68. Sembilan puluh. 102. Oh, terus Sudah semuanya selesai? Sudah. Nanti perwakilan satu kelompok aja ya yang ke depannya. Ini perwakilan. Nanti untuk presentasi kan hanya satu kelompok. Sekarang sebelum presentasi karena kalian sudah beres melaksanakan diskusi untuk perhitungan tadi, kita ice breaking dulu anak-anak supaya belajarnya lebih semangat. Nah, yuk. Diri semuanya anak-anak. Sudah ya? Sudah. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Satu lagi. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengikuti.
mengingat, fokus, Sekali lagi, kamu fokus. melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, duduk kembali ke tempat masing-masing. Untuk kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok 1. Ya boleh. Kelompok 1 boleh ke depan. Ibu mohon dibantu. Boleh. Anak-anak, ya teman kalian mau presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai pengukuran denyut nadi. Dari hasil diskusi berdasarkan pengukuran denyut nadi dalam kondisi istirahat rata-rata adalah 80 per menit. Setelah kami melakukan aktivitas berupa jalan selama 1 menit, denyut nadi meningkat menjadi rata-rata 100 kali per menit. Setelah kami melakukan squat jam, denyut nadi meningkat lagi menjadi 120 kali per menit. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas fisik berpengaruh langsung terhadap peningkatan denyut nadi, di mana semakin berat aktivitas yang dilakukan, maka denyut nadi akan semakin meningkat. Peningkatan ini merupakan respon alami tubuh terhadap kebutuhan oksigen yang akan meningkat saat beraktivitas. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Jadi, setelah dilakukan aktivitas praktik, ada 3 syarat. Ada aktivitas ringan, ada beristirahat, dan ada yang hot jam. Ternyata, setelah didiskusikan oleh kalian, hasil yang didapat, apakah sama kelompok seperti ini? Sama. Apakah ada peningkatan setelah dari waktu istirahat ke aktivitas ringan tadinya? Ada. Meningkat apa menurun? Meningkat. Terus setelah dilakukan squat jam, apakah dari yang istirahat, terus aktivitas ringan, terus lagi squat jam, apakah ada peningkatan? Ada. Jadi ternyata betul apa yang tadi diutarakan oleh teman kalian. Denyut nadi akan meningkat apabila ada aktivitas ringan maupun Berat. Kenapa? Tadi sudah dijawab. Kenapa, Cedan? Oksigen yang semakin meningkat. Iya, karena memerlukan oksigen, ya. Betul tidak? Betul. Paham tentang materi hari ini? Paham. Sekarang kita melakukan
Di mana saja letak denyut nadi? Oh, di mana saja letak pemeriksaan denyut nadi? Iya, Bu. Tadi yang pertama kita praktekkan ada di mana anak-anak? Di pergelangan tangan. Di pergelangan tangan. Yang disebut apa? Arteri radialis. Arteri Radialis. Yang sudah kedua, Ibu pegang apa ini? Leher. Apa leher namanya? Radialis. Karotis. Ya. Yang ketiga, di mana? Sisiku dalam. Sisiku disebut brachialis. Jadi ada 3 tempat pengukuran nadi. Yang pertama di pergelangan tangan atau arteri radialis. Yang kedua di leher atau arteri karotis. Dan yang ketiga di siku atau arteri brachialis. Karena apa anak-anak? Seorang perawat harus bisa menghitung nadi. Karena apa? Untuk menentukan penyakit yang terjadi pada pasien. Kan tadi sudah dibahas, kalau cepat berarti nama nadinya takikardi. Kalau lambat disebutnya bradikardi. Takikardi dan bradikardi adalah salah satu tanda-tanda sebuah penyakit. Maka dari itu kita belajar tentang denyut nadi. Paham tentang denyut nadi? Tentang nadi? Paham. Kalau paham, Ibu akan melakukan refleksi kembali atas pembelajaran yang kalian barusan lakukan supaya kalian lebih paham ya. Ya. Coba, Ibu akan bertanya karena kita adalah seorang Perawat. perawat. Kita adalah seorang perawat. Maka kalian harus mengetahui apa saja yang kita pelajari hari ini. Kita sebagai seorang perawat, apa saja yang saya pelajari hari ini? Boleh? Siapa yang bisa jawab? Aku. Ya. Boleh Diana? Apa saja yang saya pelajari hari ini? Mempelajari tentang nadi, menghitung denyut nadi, Betul? terus mempraktikkan cara mengukur nadi, Betul? terus membandingkan cara mengukur denyut nadi pada saat duduk, berjalan, dan squat jam. Tepuk tangan untuk Diana. Jadi seorang perawat harus bisa menghitung nadi ya. Menghitung nadi, mengukur nadi, membandingkan nadi. Satu lagi, ada pertanyaan untuk refleksi hari ini ya. Apa keterkaitan peran saya sebagai perawat? Apa keterkaitan peran saya sebagai perawat dalam menghitung nadi? Coba siapa yang mau jawab? Boleh? Aku. Boleh? Nah, yang di depan boleh jawab. Untuk memberikan informasi tentang fungsi jantung dan sistem peredaran darah pasien. Betul, tepuk tangan buat Nek. Selain jawabannya untuk mengetahui fungsi jantung dan apa Nek? Dan sistem peredaran darah. Apalagi sih yang harus kita pelajari? Kenapa harus belajar tentang nadi? Coba siapa yang mau jawab satu lagi? Saya. Ya boleh. Rahmalia mau jawab apa? Nah jawabannya? Seorang perawat dapat menilai kondisi kesehatan pada pasien. Nah, jadi selain kita mengetahui tentang detak jantung dan sistem peredaran darah pada manusia, kita juga harus bisa tahu mendeteksi penyakit yang terjadi pada pasien. Makanya harus belajar tentang nadi atau denyut
Nadi. Apakah kalian paham? Paham. Kalau paham, sekarang ibu ada kuis ya. Seperti biasa, untuk tes sumatinya, untuk tes di akhirnya, ibu menggunakan BIM. Seru kan kalau kita menggunakan BIM? Ibu akan menggunakan BIM seperti biasa. Nanti ibu akan pandu ya cara-caranya. Nah, untuk sekarang kita boleh menggunakan Gawai. boleh kalian menggunakan gawainya dibuka? Coba, gawainya dibuka semuanya. Sudah dibuka semuanya untuk gawainya? Sudah. Tes sumatif. Ibu ingin menguji kemampuan kalian tentang materi jenius nadi. Yang pertama, buka kakot atau kakot.id. Buka di Google aplikasi kakot. Sudah? Sudah. Masuk ke aplikasi kakot? Sudah. Tunggu, berarti takutnya teman kalian belum ada yang buka. Sudah? Sudah. Sudah masuk ke aplikasi kakotnya? Sudah. Sudah? Sudah. Untuk cara mainnya seperti biasa. Cara mainnya nanti kalian bisa udah masuk? Sudah. Nanti kalian boleh memasukkan pin yang ada di depan layar. Setelah itu kasih nama kalian ya. Ya. Nanti kasih namanya terus kalian menentukan nama selanjutnya. Waktu untuk menjawab soalnya hanya 10 detik saja. Jadi kalian harus konsentrasi untuk melihat semua pertanyaan yang ada di depan. Ya? Kita Ya. mulai ya. Siap, sekarang mulai konsentrasi. Apa?
Belum, sekarang. Nah, coba catat PIN-nya 649518. Sudah dimasukkan PIN-nya? Diana sudah masuk? Cipa sudah masuk? Yunus sudah? Aura sudah? Yopi sudah? Vera sudah? Tiara sudah? Rizky sudah? Siap semuanya? Bentar, belum. Cinta belum masuk. Coba, masukkan namanya dulu. Sudah, ternyata semuanya udah masuk ya? Sudah. Mau dimulai gamenya sekarang? Iya, ya. Ya. Coba berdoa dulu sebelum kita quiz. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Hanya 10 detik saja. Sudah? Nomor 2. Jawabannya ada. Yang salah satu orang, yang banyak yang betul. Jadi tunjuk tadi teh apa senang pada saat apa? Lari Lari cepat. Betul. Nomor 2. Jadi di sini yang tercepat adalah Q. Siapa Q? Rizky Rahmawati ternyata dengan waktu yang tercepat 797 detik. Yang kedua, soal nomor 2. Sepuluh detik sudah, makanya harus cepat. Kalau nggak cepat nanti kalian ketinggalan kuisnya. Isinya yang warna apa? Biru. Jadi manakah pernyataan berikut yang benar tentang denyut nadi dan aktivitas? Ternyata semakin berat aktivitas fisik, semakin tinggi denyut nadi. Next, nomor 3. Siapa ya yang pertama? Sinta. Ternyata yang pertama. Tepuk tangan buat Sinta. Nomor 3. Perhatikan pertanyaannya. Sudah? Sudah. Yang tidak termasuk bagian tubuh untuk cek denyut nadi: merah bahu, biru dada, kuning pergelangan tangan, hijau leher. Mana isinya? Bahu. Bahu. Coba siapa yang tercepat? Sinta. Tepuk tangan lagi buat Sinta. Next, nomor berapa? 4. Fokus. Apa? Coba tadi sudah tanya sama ibu apa? Coba jawabannya. Denyut nadi ketika diam adalah 70. Setelah berlari 5 menit, denyutnya menjadi 130. Ini hitung-hitungan anak-anak? Iya. Berapa kan selisih? Berarti kalau selisih jadi berapa? 60. 60. 70 ke 130 berapa denyut nadinya? 60. Selisihnya adalah 60. Siapa coba yang paling cepat jawabnya? Sinta kembali memimpin. Tepuk tangan buat Sinta.
pertanyaan terakhir. Ya. Semangat, dan kita udah belajar tadi tentang materinya. Konsentrasi 10 detik. Oh, ini betul semuanya. Berarti kalian tahu ya jawaban ini. Mengapa denyut nadi meningkat saat melakukan aktivitas fisik? Karena oksigen dibutuhkan lebih banyak oleh Iya, otot. betul. Karena oksigen dibutuhkan lebih banyak oleh otot. Betul. Ternyata dari 5 eksumatif yang diberikan, jawaban yang paling banyak benarnya adalah ini. Karena ini pasti paling mengerti dan paham ya. Coba siapa yang untuk podium? Juara pertama. Itu Kita juara 3. Juara 2. Ini untuk tes kita dalam pengetahuan adalah Sinta ya. The winner kita adalah siapa? Sinta. Ini Sinta dapat hadiah dari Ibu. Rewardnya buat Sinta karena sudah menjadi apa? The winner ya. Terima kasih. Sama-sama. Paham tentang materi ini? Paham. Seru tidak? Seru. Mau lagi main game atau mau apa lagi? Sudahlah, sudah beres ya? Untuk dunia. Mau lagi game lagi kak? Sudah. Ya. Satu lagi gamenya ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Buka lagi aplikasinya. Sudah. Buka lagi aplikasinya. Sudah masuk? Sudah. Masukkan PIN kembali.
Untuk pinnya coba masukkan kembali ya. Untuk pertanyaan selanjutnya. 614580. Sudah? Yuk, kita audionya masuk. Masuk semuanya. Pertanyaan seputar TTP ya. Mulai? Oh, betul. Ya. Sudah masuk semuanya? Sudah. Fokus ya. Hanya 10 detik saja. Ingat, konsentrasi. Yo. Sudah? Oh, ada yang salah. Betul, banyak yang betul ini. Karena ini tentang CCTV. Nomor berapa? 2. Nomor 2. Coba lihat siapa yang paling cepat jawabnya. Yeay, Vera ternyata dia yang paling cepat jawab. Tepuk tangan buat Vera. Yeay. Next ya, soal berikutnya. Ya. Oh, banyak yang betulnya. Coba siapa yang betul? Wih, Vera lagi. Nomor 3, konsentrasi. Siapa yang betul menjawab pertanyaan ini? Coba lihat. Sinta. Sinta. Berapa soal lagi anak-anak? 1. Berapa? 2. Ya. Banyak yang betulnya. Coba siapa yang betul menjawabnya yang paling cepat. Sinta lagi. Tepuk tangan buat Sinta. Sekarang judul yang kedua. Kita tentukan. Berarti soal yang terakhir ini harus benar-benar siapa yang menjawab. Sinta apakah Vera nih? Coba. Banyak yang betulnya. Siapa? Coba. Yang masuk podium. Yunus. Suara 3 tepuk tangan Pak Yunus. Belum. Neng, juara 2. Juara pertamanya siapa? Sinta. Nih, ibu kasih 5 ya buat ketiganya. Ini buat Dede juara 3. Buat Neng juara berapa Neng? 2. Nih buat the winner kita. Sinta ya. Sama-sama.
Bagaimana untuk materinya dalam paham? Paham. Kita tadi sudah belajar, sudah praktik, sudah mengisi LKPD, sudah kuis. Kita ice breaking kembali. Berdiri anak-anak untuk ice breakingnya. Ya, berdiri. Satu, dua, tiga. Pimpin oleh kalian satu orang. Sok. Jam randa. Dang, ding, 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 duk, duk, duk. Sekali lagi. Jam randa. Ding, 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 duk, duk, duk. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Satu kali lagi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Duduk kembali. Karena ya, untuk materi hari ini Ibu ingin satu siswa yang menyimpulkan dari awal sampai akhir. Ini boleh siapa saja, ya ya. Dari awal sampai akhir tentang materi yang kita pelajari. Baik, disimpulkan oleh Diana ya. Untuk kesimpulan, dari mulai sekarang baca. Apa yang tadi kita pelajari hari ini? Tentang denyut nadi. Nah, apa itu denyut nadi? Sok, berdiri. Denyut nadi adalah pengukuran jumlah detak jantung per menit. Ya. Terus lanjutkan. Cara mengukur denyut nadi yang benar dengan jari telunjuk dan jari tengah untuk meraba arteri di pergelangan tangan atau leher, lalu menghitung jumlah denyutan dalam 1 menit. Nah, apalagi yang kita pelajari hari ini? Coba. Terus arti denyut nadi cepat dinamakan takikardi, sedangkan untuk nadi lambat disebut bradikardi. Terus apa lagi? Yang lainnya boleh. Neng, boleh Neng. Lanjutin. Yang tadi Sinta sudah membahas tentang apa itu tadi? Coba Neng dijelaskan kembali untuk menyimpulkan hari ini. Setelah pembelajaran, kita jadi tahu cara membandingkan mengukur denyut nadi pada saat duduk, jalan, dan sekot jam. Terus apa lagi? Kita juga jadi tahu keterkaitan dengan peran saya sebagai calon perawat, yaitu untuk memberikan informasi tentang fungsi jantung dan sistem peredaran darah pasien. Dengan kita tahu cara menghitung nadi, seorang perawat dapat menilai kondisi kesehatan pasien. Ada yang mau ulang kembali? Kesimpulan dari awal sampai akhir boleh? Boleh. Dari awal sampai akhir. Setelah kami melakukan praktik, kita jadi tahu bahwa semakin berat aktivitas yang kita lakukan, maka nadi akan semakin meningkat karena tubuh kita memerlukan lebih banyak oksigen. Ya.
Terus ada yang mau lagi yang menyampaikan dari awal? Boleh, ini. Dari mulai apa itu Nadi boleh? Berdiri. Berdiri. Sampaikan. Nadi adalah pengukuran jumlah detak jantung per menit. Iya. Terus Apalagi? Cara? caranya dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah eh, untuk meraba arteri di pergelangan tangan Ya. dan Apalagi? atau leher dan menghitung jumlah denyutan dalam 1 menit. Terus sampaikan lagi. Apa? Yang paham oleh Susi apa? Dan normal denyut nadi adalah 60 sampai 100 kali per menit. Betul, tepuk tangan buat Susi. Siapa lagi yang mau? Boleh Dede ya, dari awal sampai akhir. Dede nyimpulkan yang tadi Dede pelajari, apa yang Dede bisa tadi, yang Dede paham apa, tentang apa? Coba boleh. Dari kesimpulan saya, kita telah mempelajari tentang denyut nadi dari pengertian dan cara menghitungnya. Terus juga membandingkan mulai dari menghitung nadi dari duduk, berjalan, sampai squat jam. Terus dipresentasikan ke depan. Setelah dipresentasikan, main game atau quiz game. Sudah segitu mungkin. Nah, apa yang Dede pahami tentang nadi itu apa? Nadi. Coba. Pengukuran jumlah detak jantung per menit. Iya. Bagaimana cara mengukurnya di mana? Dengan cara dua dua jari, tiga jari di pergelangan tangan, Apa namanya itu? arteri radialis. Menghitung sampai 1 menit. Ya. Bagaimana dari sebelum aktivitas ringan dan aktivitas berat? Apakah ada perbedaan? Di sana ada perbedaan saat istirahat. Perbedaannya mungkin 72 per menit. Kalau saat berjalan akan naik menjadi 90 ke atas. Nah, kalau squat jam atau olahraga akan naik lagi menjadi 120 atau lebih, bisa jadi itu juga. Terima kasih Dede untuk kesimpulan yang Dede pelajari ini. Dede berarti mengerti tidak? Alhamdulillah bisa mengerti. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Dede. Siapa ada yang mau lagi? Susan mau ya? Oh, Rahmalia. Dari yang awal, coba Rahmalia. Dari apa itu tadi? Apa yang Rahmalia mengerti? Kita sebutkan aja. Sampai mana kemampuan Rahmalia? Denyut nadi adalah Ini bawa berapa? yang saya ketahui hari ini adalah arti denyut nadi. Denyut nadi adalah pengukuran jumlah detak jantung per menit. Apalagi? Lalu teknik pengukuran denyut nadi. Menggunakan jari telunjuk dan jari tengah untuk meraba arteri di pergelangan tangan atau leher. Lalu menghitung jumlah denyutan dalam 1 menit. Lalu saya juga bisa membandingkan cepat atau lambatnya denyut nadi.
Kalau cepat, takikardi, dan kalau lambat, bradikardi. Sudah? Ada lagi sob yang Amalia pahami apa saja? Keterkaitan dengan peran saya sebagai calon perawat. Jadi, apa Ya. saja? Yang pertama, keterampilan dasar yang penting bagi perawat karena memberikan informasi tentang fungsi jantung dan sistem peredaran darah pasien. Lalu yang kedua, seorang perawat dapat menilai kondisi kesehatan pasien. Tepuk tangan buat Amalia. Rizky Rahmawati boleh ya? Apa saja yang Rizky ketahui aja. Jadi sob, apa saja yang Rizky ketahui, yang hari ini Rizky pelajari, jadi apa saja yang tahu. Sob, berdiri boleh? Nah, berdiri. Jadi apa yang hari ini kita pelajari, kita harus tahu ya, harus paham. Sob, coba Rizky Rahmawati. Semakin cepat beraktivitas, Ya, semakin cepat juga Nadi. denyut nadi. Ya, betul. Apalagi? Terus Cara cara pengukuran nadi gimana? cara pengukuran nadi menggunakan jari telunjuk dan jari tengah untuk meraba arteri di pergelangan tangan atau leher. Lalu menghitung jumlah denyutan dalam 1 menit. Ya. Terus apa lagi diketahui? Cepat dan lambat Nah, kalau cepat disebutnya apa? takikardi, kalau lambat bradikardi. Ya? Terima kasih Rizky Rahmawati. Boleh ya, supaya kita lebih paham, ada beberapa orang, kita praktekkan lagi ya, mau depan anak-anak atau mau di saja? Di depan. Ibu mohon ke depan untuk 3 orang untuk mempraktikkan cara mengukur denyut nadi. Coba, siapa yang ke depan 3 orang saja? Diana, Neng sama Sinta boleh ke depan. Dipresentasikan. Ini pakai buku aja. Pakai bawah itu ada. Wah. Bagaimana caranya kalian ke teman-teman kalian praktik ya? Ya di sini Kami akan mempraktikkan mengenai cara melakukan pengukuran denyut nadi. Yang pertama, jari telunjuk dan 2 jari tengah. Lalu letakkan di pergelangan tangan. Letakkan hingga ketemu denyut nadinya. Setelah itu, kita lakukan pemeriksaan dengan stopwatch selama 1 menit.
Setelah 1 menit, kita bisa mengetahui berapa denyut nadi kita. Tadi kita telah mempraktekkan dengan Diana. Diana, berapa denyut nadinya? Saat istirahat, denyut nadinya adalah 68 per menit. Coba kita akan membandingkan dengan berjalan selama 1 menit. Oke, mulai. Nah, setelah melakukan aktivitas ringan, kita akan mengecek ulang denyut nadi untuk dibandingkan dengan saat beristirahat. Sudah. Saat melakukan olahraga ringan berupa jalan di tempat, denyut nadi meningkat menjadi 82. Sekarang kita akan melakukan perbandingan dengan squat jam. Enam, 7, 8, 9, 10. Kita akan melakukan perbandingan dengan squat jam. Denyut nadi meningkat menjadi 108. Hal ini disebabkan karena semakin berat kita beraktivitas, maka semakin banyak kita memerlukan oksigen. Bagaimana anak-anak, apakah lebih paham ketika teman kalian mempraktikkan cepat? Lebih paham. Paham ya? Paham. Terima kasih untuk ketiga teman-teman. Diana, Sinta, sama Neng boleh balik lagi ke tempat dulu. Terima kasih. Terima kasih. Duduk kembali. Boleh? Bangkunya rapin kembali. Nah.
Bangunnya kami kembali, duduknya yang benar. Nah. Sudah? Sudah. Bagaimana paham pelajaran hari ini? Paham. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang PTP. Pertemuan sekarang kita membahas tentang denyut nadi, cara menghitung dan mengukur serta mempraktikkan ya cara menghitung denyut nadi. Kita bertemu kembali di minggu depan dengan materi TTP. TTP ada apa saja? 4. 1. Tekanan darah. 2. Denyut nadi. 3. Suhu nafas. 4. Suhu tubuh. Ibu telah membahas 2 ya. Yang pertama Ibu minggu yang lalu Ibu membahas tentang apa? Tekanan darah. Minggu sekarang Ibu membahas tentang menghitung denyut nadi. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang mengukur suhu tubuh ya anak. Ya. Siap belajar untuk minggu depan? Siap. Paham kalian? Paham. Tetap semangat. Ya, semangat. Ya, untuk kita minggu depan belajar kembali. Semangat. Semangat. Sebelum kalau sudah beres kita hari ini pembelajarannya, sebelum pulang biasakan kita untuk berdoa. Boleh, yang mimpin adalah KM. Duduk siap. Siap. Setelah belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Boleh, sebelum pulang biasakan kita pamitan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Terima kasih ya.